Akhirnya saudara tertabrak dan terbakar. Ini adalah salah satunya dan badan mobilnya sudah dipisahkan. Hingga tadi pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, selain untuk memindahkan badan mobil, petugas juga mengevakuasi korban meninggal dan juga luka-luka. Kembali kami informasikan, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7 lebih waktu Indonesia Barat ketika sebuah mobil melaju di jalur kontraflow di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek, saudara. Bagaimana untuk kondisi terkini di lokasi kejadian? Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Gracia Nur yang masih berada di titik kilometer 58. Gracia, jadi saat ini apa yang sedang dilakukan petugas di kilometer 58 ini? Saat ini di belakang saya tim Jasa Marga dan juga tim pemadam kebakaran sedang melakukan pembersihan TKP karena tadi polisi sudah menyatakan bahwa proses evakuasi ini sudah selesai seperti itu. Tadi dua kendaraan, maksud kami 3 kendaraan akibat kecelakaan di kilometer 58 ini sudah dievakuasi oleh petugas. Tadi juga kami melihat ada 12 kantung jenazah yang ini juga sudah dievakuasi oleh petugas dan akan diperiksa, dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang yang letaknya tidak jauh dari sini, ada sekitar 10 kilo dari sini, Paskalis dan juga saudara. Situasi terkini yang bisa saya laporkan saat ini, polisi sudah saat ini tim pemadam kebakaran fokus melakukan pembersihan, proses evakuasi sudah selesai, 3 kendaraan ini sudah dievakuasi, begitu pula dengan 12 kantung jenazah yang ini juga sudah dibawa ke RSUD Karawang. Tadi diinformasikan oleh Kakor Lantas Polri bahwa ada 12 kantung jenazah, tapi masih belum diketahui ada berapa jenazah yang ini diakibatkan oleh kecelakaan yang terjadi di kilometer 58. Ini masih berupa 12 kantung seperti itu, tapi ada berapa jumlahnya ini yang masih belum diketahui. Dan saat ini informasinya bahwa proses rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow ini sudah dihentikan sementara oleh tim kepolisian. Dan tadi informasinya polisi masih akan terus melakukan proses evaluasi terkait rekayasa arus lalu lintas ini. Tadi meskipun rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini sudah dihentikan sementara, tetapi di tempat saya bertugas saat ini di kilometer 58 dari arah Jawa Tengah atau Jawa Timur atau dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta ini masih mengalami kemacetan dan juga kepadatan yang cukup padat. Ini kemacetan terjadi sekitar ini sepanjang 8 km lebih seperti itu, Paskalis. Dan akibat dari pemberhentian sementara rekayasa arus lalu lintas kontraflow di arus balik, di arus sebelahnya seperti dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama ini juga terjadi kemacetan yang cukup panjang. Ada sekitar 8 kilo lebih dari kilometer 37 sampai ke kilometer 58 ini masih terjadi kemacetan seperti itu, Paskalis. Nanti tadi diinformasikan oleh Korlantas Polri bahwa penyebab kecelakaan ini masih diselidiki. Saat ini fokusnya masih melakukan proses identifikasi baik dari 3 kendaraan dan juga 12 kantung jenazah yang saat ini masih dilakukan proses identifikasi. Nanti kita akan tunggu bersama seperti apa informasi selanjutnya. Dan di tempat saya bertugas saat ini, Paskalis, ini media juga sudah tidak diperbolehkan berada di lokasi TKP karena sudah dilakukan proses evakuasi dan juga pembersihan. Tujuannya supaya tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang di kilometer 58 arah Jakarta seperti itu, Paskalis. Kembali ke studio. Oke, Gracia, satu pertanyaan tadi, Anda konfirmasi bahwa ada 12 kantong jenazah yang dievakuasi meskipun belum ada informasi detail berapa jumlah korban meninggal dunia. Bagaimana dengan korban luka-luka? Ada berapa? Lalu apakah dibawa ke rumah sakit yang sama di RSUD Karawang?
Ya, informasinya korban yang mengalami luka berat adalah seorang supir yang membawa mobil Terios seperti itu. Semua korban baik luka berat maupun luka ringan, kemudian jenazah yang tadi sudah dievakuasi, ini semua dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang yang jaraknya tidak jauh dari kilometer 58, ada sekitar 20 kilo dari sini, sekitar 20 menit kalau kita berjalan menuju ke RSUD Karawang, seperti itu Paskalis. Jadi semua dilarikan ke sana. Tim Inavis kemudian ini juga masih melakukan proses identifikasi jenazah dan juga korban yang mengalami luka berat juga sedang melakukan perawatan di RSUD Kabupaten Karawang, seperti itu Paskalis. Jadi fokusnya saat ini sudah selesai proses evakuasinya, sekarang fokusnya petugas jasa marga dan juga petugas pemadam kebakaran lagi melakukan proses pembersihan. Beberapa material kendaraan akibat kecelakaan di kilometer 58 kalau bisa Anda saksikan di belakang saya ini juga masih ada di pinggir tol seperti itu. Yang ini juga kami yang ini kalau dilihat sekarang sedang proses evakuasi beberapa material kendaraan yang tersisa akibat kecelakaan di kilometer 58 ini Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari kilometer 58, jurnalis Kompas TV Gracia Ador. Dan saudara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang tadi sempat terputus bersama pakar keselamatan berkendara Jusri Palubuhu. Pak Jusri, selamat siang dengan Paskalis di sini. Tadi Pak Jusri sudah menyampaikan beberapa tips terutama mereka yang melewati jalur kontraflow. Saya coba rangkum Pak, kecepatannya maksimal sebenarnya 60 km per jam dan kondisinya prima. Yang tadi sempat putus Pak, ini soal lampu. Jadi sebenarnya kalau lampu kita konfirmasi kembali, yang amannya itu apa yang dinyalakan Pak? Oke, terima kasih. Jadi lampu yang wajib kita nyalakan adalah lampu besar atau low beam tanpa dengan hazard. Karena penggunaan hazard itu diatur dalam undang-undang dan dari perspektif keselamatan juga tidak bisa digunakan dalam keadaan kendaraan yang sedang bergerak ya. Nah, itu yang menjadi paradigma selama ini adalah ketika situasi bahaya, lampu hazard dihidupkan. No, lampu hazard hanya boleh digunakan pada saat mobil breakdown atau berhenti, karena lampu hazard cukup membahayakan. Jadi cukup dengan lampu besar, kemudian lampu besar dan lampu sen. Dalam hal ini bagi para pengguna kontraflow yang masuk dari kilometer 36 menuju 72, cukup dengan lampu dan lampu sen. Lampu sen kanannya dihidupkan. Tujuannya supaya pengemudi atau pengguna jalan dari arah timur itu dapat mengidentifikasi keberadaan para pemudik yang ada di kontraflow. Demikian Mbak Paskalis. Oke, Pak Jusri, kalau lampu besar ini dinyalakan baik itu kondisinya ketika pagi dan siang juga tetap dinyalakan ya Pak, atau hanya kalau malam saja? Oke, penggunaan lampu besar ini sebenarnya merupakan standar internasional. Pada daytime, pada siang hari juga harus hidup, karena lampu ini adalah alat komunikasi selain alat visibilitas, juga alat komunikasi bagi para pengguna jalan. Sehingga di Indonesia untuk motor sudah diberlakukan, walaupun siang dihidupkan ya, tinggal mobil yang belum ada ketentuannya. Tapi perlu diketahui, mobil-mobil premium begitu kita hidupkan, mau siang mau malam lampunya langsung hidup, karena itu merupakan standar internasional. Daytime light itu harus hidup. Jadi dalam hal ini ketika mobil-mobil kita yang tidak memiliki daytime running lampu otomatis untuk hidup siang, itu kita hidupkan, karena ini cukup baik dalam memberikan komunikasi bagi pengguna jalan yang datang dari arah berlawanan. Demikian Mbak. Ini tips yang penting yang belum semua pengendara ketahui ya. Jadi saya bisa ulangi bahwa lampu besar baik itu pagi, siang dan malam harus dinyalakan sebagai tanda juga untuk kendaraan yang datang dari arah sebaliknya, dan juga jangan lupa lampu sen kanan itu juga dinyalakan terutama yang melewati jalur kontraflow. Oke, ini soal lampu berarti sudah jelas. Nah, yang juga kadang dilupakan oleh pengendara Pak ketika apalagi